Halo Sobat Sastra, kembali lagi bertemu dengan saya. Ada satu ungkapan, seorang pria akan merasakan pasang surut ketika dihadapkan pada ketakutan antara kematian dan kesulitan hidup. Ia tidak mau hidup, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana mati. Pernah nih, kalimat ini dihasilkan oleh seorang filsuf besar, seorang dramawan, juga seorang sastrawan. Ia bernama Lucius Anicius Seneca, atau yang kita kenal Seneca. Nah, saat ini saya akan memberikan khasanah tentang surat-surat yang ditulis oleh Seneca kepada kaum Stoa. Jadi kaum Stoa ini atau Stoik ini, dia mempercayai bahwa energi negatif pada manusia yang menghancurkan dirinya adalah keputusan-keputusan yang salah. Dan bagi seorang sofis, dia yang bijak, dia yang soleh, dia yang memiliki keintelektualan, dia tahu bagaimana cara menghindari mengambil keputusan-keputusan yang salah. Luar biasa. Teman-teman, Seneca ini pernah mengkritik keras Kaisar Caligula. Kenapa dia mengkritik Kaisar Caligula? Karena Caligula mengurungkan niat untuk membunuh Seneca. Padahal untuk membunuhnya. Lalu dia mengkritik kenapa dia mengurungkan niat itu untuk membunuhku, kata Seneca. Jawaban Kaisar Caligula, aku biarkan dia hidup karena seorang filsuf hidupnya takkan lama. Ini ngeri. Baiklah, kepada teman-teman saya akan sampaikan surat dari Seneca tentang usia tua dan kematian. Ini diambil dari buku Seni Meraih Kegembiraan yang diterbitkan oleh Circa. Aku sempat memberitahumu bahwa kini aku kian mendekati usia senja. Kini aku takut apabila ternyata aku telah melewati usia senja dan meninggalkannya di belakangku. Pasalnya, ada beberapa kata lain yang dapat merujuk pada usiaku atau keadaan tubuhku. Usia senja berarti waktu dalam hidup ini ketika kita telah lelah tetapi tak kunjung hancur. Kau boleh mengatakan bahwa aku bagian dari mereka yang kalah itu, mereka yang mendekati akhir hayatnya. Namun demikian, aku berterima kasih kepada diriku sendiri dengan kau sebagai saksinya, karena aku merasa bahwasannya usia ini tak merusak pikiranku sama sekali, meski imbasnya sangat terasa pada tubuh fisikku. Hanya sifat burukku dan tubuh yang mendukung dilakukannya keburukan itulah yang telah mencapai keuzuran. Pikiranku yang kuat bersuka cita karena ia hanya memiliki sedikit hubungan dengan tubuhku. Sebagian beban pikiranku terkesampingkan. Pikiranku terus waspada, ia mempermasalahkan perihal usia senja. Baginya, usia senja justru merupakan saat ketika ia dapat mekar sempurna. Biarkan aku menerimanya dan memanfaatkan apa yang ia berikan padaku. Pikiranku memintaku untuk merenung dan mempertimbangkan seberapa besar utang kedamaian jiwa dan kesederhanaanku pada kebijaksanaan dan berapa banyak waktu hidupku. Ia memaksaku untuk membedakan dengan cermat apa yang tidak dapat kulakukan dengan apa yang tidak ingin kulakukan. Mengapa seseorang harus mengeluh atau menganggap dirinya merugi jika kekuatan yang seharusnya berakhir telah benar-benar berakhir? Kelelahan dan kematian adalah kerugian besar yang menimpa umat manusia, atau alih-alih kematian lebih tepatnya dilupakan. Kita tak serta-merta dipukul dan direndahkan, kita kelelahan dan hari yang berlalu kian mengurangi kekuatan kita. Namun, adakah akhir yang lebih baik dari selain bertengger di tempat berlindung yang layak
ketika alam mengulurkan tangannya. Ini bukan berarti bahwa kepergian mendadak dari kehidupan ini sudah pasti merupakan hal yang menyakitkan. Cara meninggalkan hidup seperti yang sebelumnya kusebutkan adalah cara termudah. Kita dapat menarik diri dari kerumunan dan kehidupan secara perlahan. Bagaimanapun juga, seolah-olah ujian sudah dekat dan akan tiba saatnya bagi takdir untuk mengumumkan keputusannya tentang hidupku. Aku akan mengawasi dan berkomunikasi dengan diriku sendiri. Pertunjukan yang telah kita buat waktu sekarang, baik kata pun perbuatan tak berarti apa-apa. Semua ini semata-mata sumpah yang remeh, menipu dari jiwa kita yang berbalut tipu muslihat. Penentuan atas kebaikan apa yang telah kuperbuat di dunia ini sepenuhnya kuserahkan pada kematian. Oleh karena itu, seraya mengesampingkan semua tipu daya panggung dan riasan para pemain peran, dengan kuat hati aku bersiap-siap untuk hari ketika aku harus menghakimi diriku sendiri. Untuk tahu apakah aku semata menceramahi sesama dengan ujaran penuh sentimen dan keberanian, atau apakah aku benar-benar meresapi yang mengamalkan apa yang kuucapkan. Apakah semua ancaman yang telah dengan berani kuucapkan untuk menentang keberuntungan semata kepura-puraan dan lelucon? Kesampingkan pendapat dunia yang selalu goyah dan selalu memihak kedua sisi. Kesampingkan ilmu yang telah kau kejar sepanjang hidupmu. Kematian akan memberikan keputusan akhir dalam kasusmu. Inilah yang kumaksud. Perdebatan dan pembicaraan terpelajarmu. Prinsip-prinsip yang kau kumpulkan dari ajaran orang baik. Cara bercakapmu yang berbudaya. Semua ini tak memberikan bukti kekuatan sejati jiwamu. Bahkan orang paling pemalu pun bisa menyampaikan pidato yang berani. Balasan atas apa yang telah kau lakukan di masa lalu akan terwujud pada saat kau mengembuskan napas terakhir. Aku menerima akhir waktuku. Aku tidak segan-segan mengambil keputusan. Inilah yang kukatakan pada diriku sendiri. Aku ingin kau berpikir bahwa perkataan ini juga kutujukan kepadamu. Kau lebih muda dariku, tapi apa masalahnya? Tidak ada hitungan pasti akan usia kita. Kau tak tahu di mana kematian menantimu. Jadi bersiaplah untuk menghadapinya dimanapun. Aku baru saja berniat untuk berhenti. Tanganku sedang bersiap menggoreskan kalimat penutup, tetapi ritus tetap dilakukan dan bayaran harus diberikan. Anggap saja aku tak memberitahumu dari mana aku meminjam bayaran padamu. Kau tahu betul pada pundi-pundi apa aku bergantung. Tunggulah sejenak lagi, dan aku akan membayarmu dengan apa yang kumiliki seorang. Sementara itu, Epicurus akan meminjamiku ujaran seperti ini. Pikiran tentang kematian. Atau lebih mungkin kau lebih suka menganggapnya sebagai migrasi ke surga. Maknanya jelas bahwa adalah hal yang luar biasa mempelajari secara keseluruhan cara untuk mati. Kau mungkin menganggap jika mempelajari teks yang hanya dapat digunakan sekali merupakan hal yang berlebihan. Tapi itulah alasan mengapa kita harus merenungi sesuatu. Ketika kita tak kunjung bisa membuktikan apakah kita benar-benar mengetahui sesuatu, kita harus selalu mempelajarinya. Pikirkan tentang kematian. Dengan mengatakan ini, ia meminta kita berpikir tentang kebebasan. Seseorang yang telah belajar untuk mati telah lepas dari perbudakan. Ia berada di luar kekuasaan apapun, atau dengan kata lain, di atas kekuasaan apapun. Teror apa yang mampu mendatangkan penjara, ikatan, dan jeruji untuknya? Ia selalu memiliki jalan keluar yang jelas. Hanya ada satu rantai yang mengikat kita pada kehidupan, yaitu kecintaan terhadap hidup. Rantai itu tak mungkin dilepaskan tetapi dapat dihilangkan. Sehingga saat kebutuhan mendesak, tak ada yang dapat menghambat atau menghalangi kita untuk segera melakukan apa yang wajib kita lakukan. Demikianlah
surat dari Seneca untuk para penganut mazhab Stoa. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.